Pada saat Salma ini ada di tenda kesehatan, semua orang ini nggak ada. Semua orang panitia itu fokus di acara jurit malam. Ada yang buka tendanya Salma. Salma pun bangun. Awalnya dikira yang masuk tenda ini adalah petugas kesehatan. Ternyata ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu ngajak Salma menuju ke rumahnya. Jadi si cewek ini, yang Wati itu, sudah dalam keadaan nangis, malu, takut, campur aduk. Waktu itu dia bingung harus ngapain, sementara Wahyu itu sudah pingsan di atasnya. Nah, kejadian inilah yang disebut gancet oleh orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Adi, yang asalnya dari Sidoarjo. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita kali ini, teman-teman, cerita ini dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Adi. Adi ini asalnya dari Sidoarjo, Jawa Timur, dan dia ingin membagikan cerita yang pernah dia alami. Kejadiannya di sekitaran tahun 2009. Jadi waktu itu pada saat Adi ini masih kuliah di salah satu universitas di Sidoarjo. Nah, cerita ini menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh salah satu seniornya Adi. Waktu itu mereka ini pasangan, bisa dikatakan pasangan belum menikah. Dan mereka berdua itu melakukan hubungan suami istri di suatu tempat yang ada di Jawa Timur, dan akhirnya pasangan ini mengalami gancet. Mohon maaf, alat kelaminnya ini nempel. Jadi mungkin teman-teman pernah dengar istilah gancet ini. Kalau ditinjau dari medis, ada istilahnya. Waktu itu saya lupa, mungkin ada teman-teman yang paham istilah gancet ini. Yang jelas gancet ini bisa dijelaskan secara medis dan bisa juga dijelaskan secara gaib. Nah, kisah ini bermula pada waktu itu di sekitaran tahun 2007. Adi ini kuliah di salah satu kampus di Sidoarjo, dan di sana dia masuk di sebuah badan eksekutif mahasiswa. Nah, di sana dia berkecimpung dan akhirnya kenal dengan beberapa teman dan juga beberapa seniornya. Berjalannya waktu 1 tahun kemudian, Adi ini melihat situasi yang ada di BEM fakultas ini nggak sehat. Yang pertama karena Adi memandang senior-seniornya ini nggak terlalu aktif, terutama untuk urusan-urusan kegiatan yang ada di BEM itu. Jadi selain Adi ini aktif di BEM, dia juga aktif di Badan Kerohanian Islam. Dia aktif di sana, jadi dia tahu bagaimana organisasi yang sehat. Dia membandingkan antara Badan Kerohanian Islam dan juga BEM ini. Adi memandang bahwa unit kegiatan bidang kerohanian Islam itu lebih sehat. Mereka lebih banyak kegiatan dan kegiatannya ini juga banyak sekali. Jadi Adi lebih melihat Badan Kerohanian Islam ini lebih aktif dibanding BEM. Nah, semakin berjalannya waktu, Adi mulai merasa ada yang nggak beres dengan BEM ini.
Selain setiap harinya, setiap kali Adi menuju ke sekretariat, ini dia selalu melihat beberapa seniornya itu bahkan pacaran di sekretariat. Inilah yang membuat dia merasa nggak nyaman. Akhirnya mulailah waktu itu dia kumpulkan teman-temannya, terutama yang satu angkatan dengan dia bicarakan hal ini. Dia bilang ke teman-temannya, ini BEM ini sudah nggak sehat. Senior-senior kita ini sudah nggak aktif, dan sekretariat itu sering kali dibuat mesum. Ini nggak bisa dibiarkan. Sementara ini sudah mendekati bulan Oktober. Nah, biasanya bulan Oktober mereka mengadakan kegiatan di alam bebas. Kegiatan ini dilangsungkan di sebuah tempat atau bumi perkemahan. Di sana mereka melakukan kaderisasi anggota baru. Nah, waktu itu mereka sudah dapat anggota baru atau mahasiswa baru yang mereka sudah siap sebenarnya untuk melaksanakan kegiatan di bulan Oktober itu. Tapi Adi dan teman-teman belum juga dapat informasi dari senior-seniornya. Waktu itu Adi ini sempat tanya ke ketua BEM, "Mas, ini gimana mas kegiatan Oktober? Ini anggota-anggota baru ini sudah siap untuk mengikuti kegiatan. Sementara ini kurang 1 bulan lagi, persiapan kita gimana?" Nah, waktu itu jawaban dari ketua BEM ini membuat Adi itu kurang sreg. Karena Adi memandang ini kok jawabannya kok seenaknya sendiri, kayak nggak ada jawaban yang pasti. Akhirnya waktu itu Adi sempat bilang ke ketua BEM ini, "Mas, kalau memang senior-senior ini nggak bisa menghandle acara di bulan Oktober ini, serahkan ke kami, biar kami yang ngurus." Nah, mungkin waktu itu ada gesekan-gesekan antara Adi dan juga senior-seniornya. Jadi akhirnya ketua BEM ini dengan nada sinis, "Ya sudah, kalau memang kamu bisa ngurusi kegiatan ini, kamu yang laksanakan aja. Kamu urusi acaranya seperti apa. Kami tinggal datang, ngelihat acaranya berjalan dengan lancar atau enggak." Disinilah akhirnya Adi merasa tertantang. Dia bilang ke teman-temannya, "Ini ketua BEM ini sudah nggak beres. Dia ngomong seperti ini ke aku. Gimana teman-teman?" Nah, umumnya teman-teman Adi ini punya pemikiran yang sama dengan Adi. Mereka punya niat yang sama, ingin memajukan BEM fakultas tersebut. Akhirnya dari situ mereka termotivasi. Mereka mulai bikin kepanitiaan dan mereka mulai bikin proposal, diajukanlah ke pihak kampus. Singkat ceritanya, dana dari kampus ini turun. Adi mulai cari bis dan juga angkutan-angkutan yang bisa mengangkut mahasiswa-mahasiswa ini menuju ke lokasi bumi perkemahan tersebut. Nah, kendala kedua, biasanya senior-senior mereka itu mengadakan acara ini di sebuah bumi perkemahan di daerah Batu Malang. Nah, ada sebuah kawasan air terjun di sana dan juga ada bumi perkemahan. Kita sebut lokasinya ini adalah lokasi A. Dan berhubung Adi dan teman-teman ini bisa dikatakan kontra dengan seniornya, mereka tidak mau menggunakan lokasi yang sama. Jadi mereka cari lokasi yang lain supaya kegiatan ini beda dengan senior-seniornya. Mereka cari info, akhirnya mereka mendapatkan lokasi, ada kawasan air terjun dan juga ada kawasan bumi perkemahan yang masih di Batu Malang. Lokasinya nggak jauh. Jadi mereka menggunakan lokasi ini. Kita sebut lokasi ini lokasi air terjun B. Akhirnya mereka sepakat, mereka akan menggunakan lokasi di air terjun B ini untuk kegiatan mereka. Akhirnya di hari H itu, para peserta ini sudah datang. Mereka sudah berkumpul, ada sekitar 20-an lebih lah mahasiswa yang datang. Dan mereka mulai naik bis yang sudah disediakan panitia. Nah, bis ini ada bis yang merupakan bis biasa pada umumnya, bis wisatawan, dan satu lagi adalah bis milik TNI Angkatan Laut. Jadi mereka memaksimalkan pekerjaan mereka, apapun yang bisa dilakukan ya mereka lakukan. Memang waktu itu Adi ini mengungkapkan seharusnya mereka ini naik bis, tapi karena waktu itu budget juga nggak mumpuni, budget juga hanya cukup untuk menyewa bis TNI, jadi mereka akhirnya menyewa bis TNI dan juga bis wisata itu. Berangkatlah mereka menuju ke lokasi air terjun B. Nah, ada catatan bahwa pihak kampus menginginkan acara Adi ini dilaksanakan hari Kamis sampai hari Sabtu, supaya
hari Minggunya mahasiswa-mahasiswa ini bisa istirahat di rumah, dan di hari Senin mereka masih bisa kuliah. Jadi nggak terganggu urusan-urusan semacam ini. Karena pihak kampus belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Ketika senior-senior adik ini melaksanakan kegiatan di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, pada akhirnya hari Senin, banyak mahasiswa ini yang nggak masuk kuliah karena mereka kecapean. Dari sinilah akhirnya waktu itu mereka berangkat di hari Kamis dan acara berlangsung sampai hari Sabtu. Sekitar jam 2 siang mereka sampai di sana. Suasana di sana itu sepi. Mungkin karena ini adalah hari Kamis. Di situ warung-warung pun juga masih tutup. Nah, pihak pos penjagaan itu bilang biasanya warung ini bukanya di hari Sabtu dan Minggu. Jadi kalau hari-hari biasa gini tutup. Nah, Adi itu sudah memilih lokasi. Jadi mereka milih lokasi itu dari kampusnya. Waktu itu mereka via telepon dan mereka milih lokasi di ground A dan juga ground B. Ternyata begitu sampai lokasi, ground A dan ground B itu jauh dari pos penjagaan. Ground-ground yang ada di sana itu tidak urut sesuai abjad, tapi mereka itu acak. Nah, awalnya Adi dan teman-teman memilih ground A dan ground B itu dengan harapan dekat dengan pos penjagaan, ternyata enggak. Lokasinya agak menjorok ke dalam. Memang di sana sudah disediakan toilet. Nah, berhubung mereka sudah terlanjur memilih ground A dan ground B, mau nggak mau mereka menuju ke sana. Jadi lokasinya agak jauh dari pos penjagaan. Begitu sampai di sana seharusnya memang ada pioner atau ada orang yang datang lebih dulu untuk menyiapkan tenda. Tapi karena persiapan mereka ini kurang matang, di hari H itu ketika peserta datang mereka harus masang tenda lebih dulu. Apalagi tendanya ini adalah tenda barak, tenda dengan ukuran besar. Nah, pemasangan tenda-tenda ukuran besar ini memerlukan waktu beberapa jam untuk memasangnya. Dan sekitar jam 2:30 sore barulah selesai tenda-tenda ini dipasang dan kegiatan baru bisa dimulai jam 3:30 sore. Ini sangat molor dari jadwal awal yang seharusnya acara ini bisa dilangsungkan jam 11 siang, tapi karena molor, jam 3:30 sore baru dimulai. Nah, ketika acara ini dimulai, pertama-pertama ini suasananya sangat sejuk dan nyaman sekali. Nggak ada kendala-kendala apapun. Barulah sekitar jam 4:30 sore, beberapa senior adik ini datang. Tentu yang datang ini bukanlah orang-orang yang kontra dengan kepanitiaannya Adi. Mereka senior-senior yang datang ini adalah senior-senior yang biasa datang di sekretariat. Mereka nggak ada masalah dengan Adi. Jadi begitu senior-senior ini datang, Adi pun mempersilahkan senior-senior mereka ini duduk di tempat-tempat yang disediakan. Pada saat matahari ini sudah mulai turun, sudah mulai redup, para peserta dipersilahkan masuk ke tenda masing-masing. Mereka disuruh istirahat sebentar sambil nunggu isoma. Dan kegiatan akan dilakukan lagi sekitar jam 7 malam. Nah, pada saat inilah ada satu peserta perempuan, namanya Salma. Dia pakai jilbab, dia anaknya cantik. Nah, Salma ini memang jadi bahan sorotan panitia. Karena dari awal Salma yang terlihat cantik sendiri. Waktu itu Salma datang ke panitia, dia mengungkapkan badannya kedinginan. Padahal waktu itu Salma sudah pakai jaket tebal. Tapi dia masih merasa kedinginan. Akhirnya Salma dibawa ke tenda kesehatan. Di sanalah Salma istirahat. Gak tahu apa yang dilakukan oleh tim kesehatan. Yang jelas Salma istirahat di sana. Singkat cerita jam 7 malam, Adi ini sudah mulai ngobrak-ngobrak peserta. Bahwa ada acara yang harus dilaksanakan. Acara-acara ini adalah materi-materi yang harus diterima oleh para peserta. Nah, waktu itu kegiatan ini dilaksanakan di tenda barak besar. Tenda ini dikhususkan untuk materi. Jadi waktu itu Adi ini nggak tahu apa yang dilakukan oleh senior-senior yang ada di belakang. Yang jelas waktu itu Adi sempat terganggu, ada senior-senior ini yang berisik. Dan Adi sempat menasihati senior-senior mereka, "Mbak, Mas minta tolong ya Mas. Ini lagi materi, tolong jangan rame-rame." Memang sempat berhenti waktu itu, tapi 5 menit kemudian senior-senior mereka ini berisik lagi. Disitulah Adi mengingatkan, "Mas minta tolong Mas, ini ada materi Mas, nanti terganggu." Barulah mereka diam. Dan waktu itu setelah materi,
Adi sempat mengumumkan informasi lagi, terutama untuk peserta-peserta perempuan ini. Jadi Adi bilang, ini ada teman kalian yang sakit di tenda kesehatan, dan minta tolong dijaga kesehatan masing-masing. Yang merasa ada keluhan, terutama kesehatan, langsung ngomong ke panitia, jangan sampai ditahan. Nggak perlu takut, kalau memang kalian nggak kuat menghadapi cuaca yang ini, yang dingin seperti ini, kalian langsung bilang. Yang kedua, perlu saya sampaikan lagi, Adi menyampaikan ini sudah sejak dari awal mereka datang. Jadi Adi menyampaikan lagi, untuk cewek-cewek yang lagi berhalangan, jangan buang softtek sembarangan. Ini perlu saya informasikan lagi karena biasanya kalian ini lupa, padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah. Jadi harap dibuang di tempat sampah, jangan dibuang sembarangan. Setelah ngasih informasi seperti itu, mereka pun melanjutkan ke kegiatan yang lain, yaitu makan malam. Nah, setelah makan malam, acara dilanjutkan dengan acara sharing-sharing. Nah, ternyata pas waktu acara sharing-sharing, mereka ini santai. Mereka sambil ngobrol, bercanda. Ternyata pas waktu mereka ngobrol-ngobrol santai itu, mereka dengar ada yang teriak-teriak. Dan teriakan ini adalah teriakan perempuan berasal dari kalangan-kalangan senior-senior mereka. Di situ akhirnya acara ini dihentikan. Adi coba menghampiri senior-senior itu. Ternyata ada satu senior perempuan itu yang dia ini matanya sudah ke atas. Sudah melihat ke atas, wis jelas-jelas ini kesurupan. Dan dari situ karena nggak ada yang bisa menangani anak kesurupan, mereka bingung. Adi sendiri hanya bisa sedikit-sedikit. Jadi Adi hanya bisa membacakan Al-Fatihah dan juga ayat kursi. Selebihnya si cewek ini masih terus teriak-teriak, matanya masih melotot ke atas. Nah akhirnya mereka mulai bingung. Mereka menuju ke pos penjagaan. Di pos penjagaan itu nggak ada orang. Petugas ini sudah pulang semua. Nah, Adi juga bingung, dia balik lagi ke sana, dia tanya ke teman-teman, ini gimana? Siapa yang bisa ngeluarin ini? Siapa yang bisa menangani anak kesurupan ini? Nah, di situ si perempuan ini, senior Adi itu masih teriak-teriak sambil matanya ke atas. Jadi mereka sendiri juga bingung. Akhirnya Adi ini punya inisiatif. Ayolah kita bacakan Al-Fatihah lagi aja lah. Siapa tahu kalau dibacakan Al-Fatihah secara bersamaan, dia bisa sadar. Dikumpulkanlah semua teman-teman dan mulai membaca Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini diulang beberapa kali. Sampai Adi ini lupa sudah berapa kali mereka ini membacakan Al-Fatihah pada anak yang kesurupan itu. Akhirnya si anak yang kesurupan ini pun matanya mulai terpejam. Dia mulai tenang. Tangan yang awalnya menggenggam seperti ini mulai lemes. Dan dari situ Adi bersyukur, akhirnya sudah sadar. Setengah jam kemudian barulah si cewek ini duduk. Dia agak bingung. Ini ada apa kok ngumpul sini semua? Barulah semua ini cerita. Kamu habis kesurupan. Tanganmu tadi ngenggam, kamu teriak-teriak. Nah dia nggak percaya. Masa sih? Barulah ada yang tanya. Kamu tadi habis ngapain? Kamu kok bisa kesurupan gimana? Dan dia langsung ngomong. Kayaknya itu deh. Aku tadi habis dari toilet, aku buang pembalut. Aku sebenarnya sudah niat mau buang ini ke tempat yang agak jauh. Tapi tak cari nggak ada tong sampah. Akhirnya tak buang sembarangan di situ. Dia jujur seperti itu. Nah mungkin senior ini dia datang terlambat, nggak tahu informasi yang sudah disampaikan oleh Adi dari awal. Akhirnya dari situ Adi bilang, Mbak, ditaruh di mana pembalutnya? Di situ loh di samping toilet, di semak-semak yang ada di samping toilet. Ya sudah. Biar nanti aku nyuruh anak-anak Mbak untuk ngambil, dibuang ke tempat sampah. Nah disinilah Adi lupa juga untuk ngasih tahu ke teman-temannya. Mungkin suasana waktu itu mereka masih fokus ke anak yang baru sadar dari kesurupan ini. Mereka lupa. Setengah jam kemudian barulah Adi ingat. Tadi sudah ada yang ngambil pembalut. Mbak itu tadi nggak? Mbak senior tadi. Terus mereka bilang, iya Di lupa Di nggak ada yang ambil. Ya sudahlah, biar aku ambil aja. Kalian fokus sama acara selanjutnya. Nah, acara ini masih berlangsung. Mereka itu akan mengadakan acara jurit malam jam 12 malam. Jadi mereka mempersiapkan acara itu sementara peserta ini masih fokus di tenda materi.
Adi sendirian menuju ke toilet. Toilet ini jauh dari tenda peserta. Adi menuju ke sana, sekalian dia kencing. Setelah dia kencing, dicarilah pembalut yang sudah dibuang seniornya tadi. Di balik semak-semak itu dia ngelihat ada pembalut. Karena Adi ini jijik, dia mau cari sesuatu, media apa yang bisa membungkus tangannya supaya dia bisa megang pembalut itu dengan nggak merasa jijik. Jadi dia cari-cari, ternyata nggak ada tas kresek. Dia balik lagi ke tenda, dia ambil tas kresek, dan begitu dia balik di toilet, dia ngelihat sekilas ada perempuan. Si perempuan ini berada persis di balik toilet, dan dia itu kayak lari ke belakang toilet. Nah, Adi itu sempat kaget. Astagfirullahaladzim. Karena sekilas dia ngeliat penampakan perempuan itu, akhirnya Adi ini sempat diam. Nah, setelah Adi merasa tenang, barulah pembalut ini diambil dan dibuang di tong sampah. Setelah itu dia kembali ke tenda. Dan setelah materi-materi ini selesai, peserta kembali ke tenda, dan peserta ini dikasih informasi bahwa nanti ada jurit malam jam 12 malam. Kalian siap-siap bisa istirahat dulu, nanti jam 12 malam kalian harus bangun kembali ke sini, siap untuk mengikuti kegiatan jurit malam. Nah, peserta pun kembali ke tenda. Nah, pada saat peserta sudah kembali ke tenda, ada ibu-ibu. Nggak tahu ibu-ibu ini siapa, apakah penduduk desa, atau siapa nggak tahu penduduk ini datang, ibu-ibu ini datang usianya sekitar 60 tahunan. Beliau langsung ngomong ke salah satu peserta yang waktu itu lagi ngobrol. Nah, karena Adi melihat ibu-ibu ini ngobrol dengan salah satu orang, Adi menghampiri. Ada apa? Si Adi tanya. Ini loh, di ibu-ibu ini ngingetin, kalau bisa jangan bikin kegiatan di tengah malam. Lah, Adi ngobrol. Permisi Bu, ada apa ya Bu? Ini loh Mas, kalau bisa ndak usah bikin acara malam-malam. Sudah kalau malam istirahat aja. Adi ini sempat berpikir dalam hati, kok ibu-ibu ini tahu kalau kita mau ngadakan acara jurit malam. Adi tanya, loh, ibu kok tahu kalau kita mau ngadakan acara jurit malam nanti di tengah malam itu? Nah, si ibu ini menjelaskan bahwa beliau ini penduduk desa yang kebetulan beliau juga punya warung di tempat bumi perkemahan ini. Lah, si ibu ini menjelaskan, biasanya memang kalau ada acara seperti ini selalu ada acara di tengah malam, entah jurit malam, entah apa. Nah, ibu ini mengingatkan ke Adi dan teman-teman supaya jangan melakukan kegiatan di malam hari. Akhirnya si ibu ini bilang, seminggu yang lalu itu Mas, ada musibah di sini, ada anak hilang. Dan pada saat ditemukan 3 hari kemudian si anak ini sudah meninggal. Jadi saya itu khawatir supaya nggak ada terjadi apa-apa sama teman-teman Masnya ini, sudahlah nggak usah bikin acara di tengah malam. Nah, Adi mengiyakan, ya Bu, nanti saya bicarakan sama ketua pelaksana dan juga teman-teman. Terima kasih infonya Bu. Si ibu ini pun balik. Beliau membawa senter balik menuju ke perkampungan itu. Adi langsung ngomong ke ketua pelaksana, dia jelaskan hal ini ke teman-teman semua. Ternyata waktu itu ketua pelaksana ini setuju. Ya sudahlah, kalau memang seperti itu nggak usah ada acara jurit malam. Tapi teman-teman yang lain ini nggak setuju. Jangan gitu. Ini nanti senior-senior kita ini ada yang datang lagi. Masa kita sudah jauh-jauh ke sini, kita ini pengen membuktikan ke senior bahwa acara ini berhasil. Masa jurit malam ditiadakan, padahal inti acara ini adalah jurit malam itu. Janganlah, kita tetap jalan. Kalaupun memang minggu lalu ada musibah, ya kita usahakan supaya acara ini berjalan dengan lancar. Kita nyuruh peserta itu untuk berdoa dulu, dan setiap panitia harus jaga di titik-titik penting. Jangan sampai ada terjadi situasi yang membuat anak-anak ini hilang di hutan. Setelah ada usulan seperti ini, akhirnya ketua pelaksana yang awalnya dia nggak setuju, akhirnya jadi setuju. Adi pun nggak punya suara untuk melawan mereka. Nah, kesepakatannya akhirnya jurit malam ini tetap dilaksanakan. Yang awalnya jurit malam dilaksanakan jam 12 malam, dimajukan jam 10 malam. Nah, tibalah waktu itu jam 10 malam, peserta dibangunkan semua. Ayo bangun-bangun, jurit malam. Mereka pun bangun, dan waktu itu sudah dihitung. Ada 1 orang yang kurang. Mereka akhirnya bilang, ini siapa yang belum ngumpul?
Salma mas, Salma masih ada di tenda kesehatan. Oh iya, diperiksalah Salma ini. Ternyata Salma waktu itu masih tidur. Ketika ditanya ke petugas kesehatan, mereka bilang, ya ini tadi barusan bisa tidur. Dari tadi itu si Salma ini belum bisa tidur, biarinlah tidur di sini dulu. Ya sudah, akhirnya kegiatan ini pun dilaksanakan. Para peserta ini pun mulai diperjalankan ke hutan. Dan waktu itu petugas kesehatan, 2 orang perempuan petugas kesehatan ini juga mengikuti kegiatan tersebut. Karena untuk jaga-jaga, siapa tahu ada yang sakit di tengah jalan. Nah, pada waktu itu Salma ini tidur di tenda dan ada beberapa senior yang masih duduk-duduk di sana. Jadi kegiatan ini mulai fokus di tengah hutan. Acara jurit malam ini berjalan, mulailah ada teriakan-teriakan. Seperti halnya jurit malam pada umumnya, selalu ada teriakan-teriakan dan bentakan-bentakan. Waktu itu Adi sudah sempat mengingatkan ke teman-teman panitia supaya jangan terlalu keras ke para peserta ini. Kita nggak tahu karakter masing-masing orang. Nanti kalau ada yang mentalnya nggak kuat, dia bisa pingsan di tengah jalan atau dia bisa histeris. Jadi peringatan Adi ini ternyata diabaikan oleh teman-teman panitia. Masih ada bentakan-bentakan kepada peserta. Adi sendiri juga nggak bisa menasihati satu persatu karena dia harus keliling dari pos ke pos yang lain untuk memastikan bahwa tidak ada peserta yang mengalami sakit. Nah, di sekitaran jam 11-an lebih, waktu itu Adi ini sempat mendengar ada suara teriakan perempuan. Jadi waktu itu karena mereka nggak punya HP, Adi ini menghampiri setiap pos. Dia tanyakan siapa tadi yang teriak. Nah, pos pertama yang ditanya Adi ini, mereka mengaku nggak ada yang teriak. Adi menuju ke pos selanjutnya. Ditanya, ada yang teriak? Nggak ada. Sampai di pos terakhir, di pos 5, mereka bilang nggak ada teriakan perempuan. Adi pun mulai mikir, mungkin cuma dengar-dengar aja. Akhirnya Adi pun diam, dia kembali keliling. Nah, pada satu waktu Adi ingat, ini Salma sama siapa ya? Dia menuju ke tenda. Dilihat Salma masih ada. Akhirnya Adi kembali lagi keliling. Sampai sekitar jam setengah 12 malam, acara ini belum selesai. Padahal Adi sudah mewanti-wanti ke panitia. Acara ini jangan sampai lebih dari jam 11 malam. Kalau bisa jam 11 malam, acara jurit malam ini sudah selesai. Ternyata sampai jam setengah 12 malam, acara ini belum selesai. Adi pun langsung menghampiri masing-masing pos. Dia bilang, ayo sudah bubar, acara ini selesai. Ini sudah jam setengah 12 malam, acara ini harus dibubarkan. Jadi dia ngomong ke masing-masing pos, sampai di pos 5, barulah pos 5 ini terakhir, masih ada peserta yang belum sampai ke pos 5, acara ini terpaksa dibubarkan. Peserta kembali dikumpulkan di lapangan, setelah itu barulah mereka dikembalikan ke tenda masing-masing untuk istirahat. Nah, pada saat istirahat inilah Adi baru sempat ngobrol dengan para senior-senior itu. Termasuk juga panitia-panitia yang lain, akhirnya ikut nimbrung bersama Adi dan mereka ngobrol bersama senior-senior itu. Nah, pada saat ngobrol inilah ada satu petugas dari kesehatan ini yang ngomong ke Adi, Mas, Salma apa sudah kembali ke tenda? Lah, Adi sendiri juga nggak tahu. Loh, nggak tahu. Nah, perlu diketahui bahwa petugas kesehatan ini bukan berasal dari BEM fakultas yang sama dengan Adi. Petugas kesehatan ini dari UKM KSR atau UKM PMI yang ada di kampus mereka. Jadi mereka sengaja ditugaskan untuk menjadi tim kesehatan. Jadi petugas kesehatan ini nggak tahu menahu. Mereka nggak kenal dengan panitia, nggak kenal juga dengan peserta. Mereka murni sebagai petugas kesehatan. Jadi begitu tahu bahwa Salma tidak ada di tenda, mereka tanya ke Adi. Karena Adi yang sering koordinasi dengan petugas kesehatan, ketika Adi ditanya demikian, Adi bilang, nggak tahu mbak, coba saya cari ke tenda peserta. Adi pun menghampiri tenda peserta. Di sana Adi ini nggak melihat adanya Salma.
Jadi Adi membangunkan salah satu peserta perempuan, "Dek, bangun dek, Salma sudah masuk tenda." Nah, si anak ini bilang, "Enggak mas, mungkin di tenda satunya." Ada 2 tenda perempuan. Akhirnya Adi masuk ke tenda satunya lagi, dicek. Ternyata Salma ini enggak ada di tenda yang satu. Adi masih berpikir positif, dicarilah ke tenda panitia perempuan. Di sana Adi cari, ternyata Salma juga enggak ada di sana. Barulah di sini Adi mulai panik, dibangunkanlah ketua pelaksana. Bangun, Salma enggak ada di tenda." "Terus gimana, Di?" "Ya sudah, ayo kita cari aja." Mulailah Adi waktu itu mengerahkan tim panitia. Beberapa panitia mulai mencari Salma di toilet. Toilet ini kosong. Ada juga panitia yang mulai mencari keberadaan Salma di warung yang ada di depan. Ternyata di depan warung-warung ini masih tutup. Nah, di sini mereka mulai merasa panik. Dicarilah di lokasi-lokasi hutan yang tadinya digunakan untuk lokasi jurit malam. Ternyata selama mereka mencari selama hampir setengah jam itu, mereka nggak menemukan keberadaan Salma. Dan karena kondisi ini sudah mulai panik, senior-senior mereka itu juga mulai merasa panik. Karena ini kondisinya malam hari, dan Salma belum juga kembali ke tenda, mereka juga nggak melihat sama sekali keberadaan Salma. Satu pun nggak ada yang melihat Salma ini keluar dari tenda kesehatan. Nah, disinilah suasana mulai riuh. Akhirnya Adi ini pun bingung, mungkin saking capeknya waktu itu Adi ini istirahat. Dan dalam istirahatnya itu, Adi sempat berpikir, dia sempat ngelihat ada penampakan perempuan di toilet. Adi sempat berpikir, apa mungkin di sekitaran toilet? Adi pun kembali ke toilet, dia cari posisi persis di belakang toilet. Di tempat di mana dia melihat sosok perempuan itu berada. Begitu Adi ada di belakang toilet, dia nggak melihat apa-apa, tapi dia melihat banyak sekali tumpukan-tumpukan sampah yang ada di belakang toilet itu. Nah, Adi kembali lagi, dia tanya ke teman-teman, gimana, ada yang melihat nggak? Mereka semua nggak ada yang melihat Salma. Jadi waktu itu sampai jam 2 dini hari, Salma belum bisa ditemukan. Mereka mulai bingung, mereka mulai panik, mereka harus ngomong apa ke orang tua Salma. Jadi mereka diliputi kebingungan. Sampai waktu itu, ada yang menyarankan ke Adi, "Sudah Di, ayo kita ke perkampungan aja. Siapa tahu ibu-ibu yang tadi bisa bantu kita. Atau mungkin ada orang pintar di perkampungan itu." Akhirnya Adi ditemani salah satu temannya menuju ke perkampungan tersebut. Sekitar setengah jam berjalan, sampailah Adi di perkampungan. Kampung ini sepi, gak ada satupun orang yang bangun. Adi sendiri gak tahu rumah ibu-ibu yang tadi ini di mana. Dia pun gambling, diketuklah salah satu rumah penduduk, diketuk ternyata nggak ada yang bangun. Baru dia jalan lagi, dia ketuk pintu rumah yang ada di sana, nggak ada satupun orang yang bangun. Dan begitu Adi berjalan menuju ke salah satu rumah, ada pintu rumah yang dibuka. "Nyari siapa mas?" Keluarlah bapak-bapak. Adi langsung menghampiri bapak-bapak ini. "Pak, minta tolong pak, kami ini yang camping di bumi perkemahan sana. Ini teman kami ada yang belum kembali ke tenda, Pak." Nah, bapak-bapak ini kelihatan bangun tidur, terus bapak-bapak ini bilang, "Aduh mas, saya ini juga nggak tahu hal-hal yang seperti itu mas. Seminggu yang lalu itu juga ada kejadian persis seperti ini, rumah saya juga diketuk. Kayaknya itu rombongan-rombongan dari SMA. Saya nggak tahu mas, ini warga di sini juga masih trauma dengan kejadian yang seminggu lalu. Coba masnya ke rumah yang pagernya warna merah itu. Coba masnya ke sana aja." Nah, Adi langsung menuju ke rumah pagar warna merah ini. Pagar warna merah ini terbuat dari kayu. Dan di depan rumahnya itu banyak sekali tanaman-tanaman. Adi masuk, diketuklah pintu. "Assalamualaikum, Assalamualaikum." Diketuk hampir sekitar 5 menit, gak ada orang yang keluar. Barulah Adi masih duduk-duduk di sana dengan salah satu orang temannya. Karena Adi juga berpikir, kalaupun dia kembali ke tenda, dia nggak tahu apa yang bisa mereka lakukan. Jadi yang bisa mereka lakukan ya, mereka nunggu di sana. Hampir 15 menit kemudian, barulah Adi dan salah satu temannya ini dengar ada pergerakan di dalam rumah itu. Kayak ada orang yang bangun. Ditunggulah sama Adi, diketuk sekali lagi. "Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak." Barulah pintu ini dibuka, ada bapak-bapak, beliau pakai peci warna hitam,
Beliau menjawab salam. Waalaikumsalam. Ada apa ya mas? Barulah Adi ini menjelaskan, Pak, mohon maaf ya Pak ganggu waktunya. Ini teman saya ada yang hilang Pak. Kami ngecamp di bumi perkemahan sana. Terus bapak-bapak ini diam, ya sudah tunggu sini dulu. Saya mau ambil jaket saya dulu. Bapak-bapak ini ngambil jaketnya dan langsung menuju ke sana. Nah, sepanjang perjalanan menuju ke bumi perkemahan ini, si bapak-bapak ini nggak ngomong apapun. Beliau cuma diem sambil memandang ke bawah sambil menyorotkan senternya itu. Begitu sampai di sana, si bapak ini menuju ke satu tempat. Nah, tempat ini yang belum dijamah sama sekali oleh Adi dan teman-teman. Ada satu tempat di sana itu seperti ada pohon yang dibatasi dengan pagar-pagar kayu. Nggak tahu tempat ini tempat apa. Yang jelas Adi belum sampai ke tempat ini. Setelah si bapak ini sampai di lokasi itu, si bapak-bapak ini diem, tangannya itu digenggam ke arah depan. Terus bapak ini nunduk sambil membacakan sesuatu. Setelah membacakan sesuatu itu, beliau jalan lagi menuju ke tenda teman-teman. Tanpa ngomong apapun. Begitu sampai di sana, si bapak ini mengeluarkan rokoknya dan beliau ngerokok. Adi sendiri juga mau tanya, ini sungkan. Karena dari awal si bapak ini nggak ngomong apapun. Jadi Adi dan teman-teman ini diem. Melihat terus si bapak-bapak ini melakukan aktivitasnya itu. Beliau cuma ngerokok sambil ngelihat ke atas. Sesekali beliau ngelihat ke arah hutan sambil menghisap dalam-dalam rokoknya itu. Setelah rokoknya ini hampir habis, barulah si bapak ini bilang, Mas, temennya itu perempuan atau laki-laki? Perempuan, Pak. Namanya Salma. Barulah si bapak-bapak ini tanya lagi, itu gimana kok bisa hilang? Hilangnya dari kapan? Adi cerita bahwa Salma ini tadinya sakit. Terus dia ditempatkan di tenda kesehatan. Malam harinya pas waktu kami melakukan acara jurit malam, Salma ini tiba-tiba nggak ada di tenda kesehatan. Nah, si bapak-bapak ini masih terus melanjutkan ngerokoknya. Barulah beliau bilang, sudah kalian tunggu sini dulu ya. Nggak usah ada yang ikut saya, biar saya jalan sendirian. Akhirnya mereka pun nurut. Setelah rokok si bapak ini habis, beliau berdiri langsung melanjutkan jalan masuk lebih dalam lagi ke hutan. Sekitar setengah jam kemudian mereka nunggu si bapak-bapak ini nggak kelihatan lagi. Baru sekitar 1 jam lebih, mereka mulai melihat ada cahaya senter. Ternyata semakin lama mereka bisa melihat bapak-bapak ini jalan bersama Salma. Salma itu digandeng. Barulah setelah bapak-bapak ini datang bersama Salma, mereka semua senang. Mereka agak nggak percaya ternyata Salma ini baru sampai di tengah hutan. Nggak tahu apa yang dilakukan Salma ini. Dan begitu Salma ini datang, bapak-bapak ini pun langsung menyerahkan Salma. Si bapak ini cuma bilang, Mas, besok aja ya, saya kesini lagi. Saya harus pulang karena besok pagi saya ada acara keluar kota. Nah, Adi ini bingung. Mau ngasih sesuatu juga berapa, dia bingung. Akhirnya dia kasihlah seadanya waktu itu. Ternyata bapak-bapak ini menolak. Dia bilang, sudah Mas, nggak usah gini-gini. Ini saya mau istirahat dulu. Sudah ya. Pak, kami terima kasih loh Pak, sudah bantu saya. Sudah nggak apa-apa. Pak, kami antar Pak ke rumah. Sudah nggak usah, kalian lanjutkan aja. Lebih baik kalian istirahat. Saya juga butuh istirahat. Besok pagi saya harus keluar kota. Kalau besok sepulang saya dari luar kota, saya sempat ketemu jenengan semua, saya ikut ngobrol di sini. Tapi kalau nggak sempat, ya mohon maaf saya nggak bisa cerita ini lagi. Lah bapak-bapak ini pun kembali pulang ke rumah. Setelah si bapak ini pulang, Salma itu duduk. Nah, kelihatan waktu itu Salma ini kayak nggak mengalami satu kejadian apapun. Jadi dia ini normal. Dia duduk ditanya, Salma kamu ini dari mana? Salma bilang, dari rumah penduduk Mas. Rumah penduduk yang mana? Yang di sana. Salma ini cerita dengan santai, dengan biasa, seolah-olah dia itu mengalami kejadian yang biasa-biasa saja. Barulah Salma ini cerita, pada saat Salma ini ada di tenda kesehatan, semua orang ini nggak ada. Semua orang panitia itu fokus di acara jurit malam. Ada yang buka tendanya Salma. Salma pun bangun. Awalnya dikira yang masuk tenda ini adalah petugas kesehatan. Ternyata ibu-ibu.
Nah, ibu-ibu itu ngajak Salma menuju ke rumahnya. Salma bilang, "Iya Bu, kebetulan saya lapar." Karena ibu-ibu ini menawarkan makanan. Salma akhirnya ngikut ke ibu-ibu ini. Yang dirasa Salma waktu itu, dia hanya jalan sekitar 10 langkah, dia sudah sampai di rumah ibu-ibu ini. Begitu sampai di rumah ibu ini, Salma disuguhi makan. Jadi Salma pun makan dengan biasa. Setelah Salma makan, dia ngobrol dengan ibu-ibu ini. Bahkan si ibu-ibu ini sempat cerita panjang lebar tentang suaminya, tentang anak-anaknya. Jadi Salma juga merasa nyaman. Dan pada saat yang bersamaan, Salma yang awalnya merasa kedinginan, pada saat di rumah ibu ini, Salma itu merasakan hangat. Bahkan Salma itu sempat melepas jaketnya, karena Salma merasa suasana di sana itu hangat. Setelah sekian lama, Salma itu dengar ada tamu. Ibu-ibu ini pun keluar menemui tamu tersebut, dan gak lama Salma disuruh pulang oleh ibu-ibu ini. "Salma, kamu sudah dijemput sama bapak-bapak itu. Sudah kamu pulang, ikut bapak-bapak itu." Salma pun akhirnya pamit ke ibu-ibu ini. Salma ikut ke bapak-bapak yang menjemputnya. Setelah Salma itu dijemput oleh bapak-bapak ini, ya Salma merasa kalau kejadian itu nggak ada yang ganjil. Akhirnya setelah Salma cerita seperti ini, teman-teman yang ada di sana termasuk Adi itu juga heran. Karena mereka semua melihat Salma itu berjalan dari arah dalam hutan. Nah, hal ini belum bisa dipastikan kebenarannya. Dia masih harus menunggu cerita dari bapak-bapak yang menjemput Salma. Bagaimana kejadian yang sebenarnya? Apakah memang di tengah hutan itu ada perkampungan penduduk? Atau memang Salma ini sudah dibawa ke perkampungan gaib? Mereka masih menunggu jawaban dari bapak-bapak itu. Keesokan harinya, mereka melanjutkan kegiatannya. Waktu itu kegiatannya ini adalah kegiatan outbound atau jalan-jalan di seputaran bumi perkemahan. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan santai untuk mengakrabkan antara panitia dan peserta. Jadi mereka lupakan kejadian-kejadian yang kemarin, termasuk kejadian tentang Salma itu. Jadi mereka senang-senang. Mulai mereka berjalan menyusuri hutan, menyusuri sungai, sampai kemudian mereka makan siang bersama di tengah hutan. Dan hal itu berlangsung sampai sekitar jam 2 siang, akhirnya mereka kembali lagi ke tenda. Dan di jam 3 sore, acara ini bebas. Nah, ada usulan dari salah satu peserta. Mereka pingin jalan-jalan lagi menyusuri sungai. Karena waktu itu, di siang itu, pas waktu mereka jalan-jalan menyusuri sungai, mereka itu seneng. Nah, salah satu peserta ini minta diulang lagi untuk acara susur sungai. Akhirnya panitia pun setuju, jam 3:30 sore mereka kembali lagi menyusur sungai. Sementara senior-senior itu beberapa masih menunggu di tenda. Nah, ada beberapa senior yang sebelumnya sudah kontra dengan Adi dan teman-teman. Ini ada yang datang, 4 orang. Nah, beberapa dari senior mereka itu kita sebut ada yang namanya Wati dan Wahyu. Nah, Wati dan Wahyu ini adalah pasangan. Mereka inilah yang sering pacaran di sekretariat. Jadi, mereka-mereka ini yang sering kali kontra dengan Adi dan teman-teman. Ini datang ternyata. Jadi mengetahui kedatangan mereka, Adi itu seolah mengabaikan. Adi seolah nggak ngurus. Jadi mereka mulai menyusuri sungai jam 3:30 sore itu. Dan sekitar jam 5 sore, pada saat suasana ini sudah mulai gelap, ada laporan dari panitia. Nah, salah satu panitia ini mendatangi Adi dengan wajah panik. Di, ada masalah, Di. Masalah apa? Itu loh, Di. Mbak Wati sama Mas Wahyu ada masalah di sana. Masalah apa? Ayo tadi, lihat sendiri aja. Adi pun langsung ke sana. Dalam perjalanan ke sana itu Adi sebenarnya sudah malas. Karena sudah tahu bahwa yang ada masalah ini Wati dan Wahyu. Orang yang dibenci oleh Adi. Senior-senior mereka yang dibenci oleh Adi. Tapi karena ini adalah acaranya Adi, dia tetap harus mendatangi senior-senior ini. Begitu sampai di sana, ternyata sudah banyak orang. Terutama yang mengerubuti ini adalah senior-senior yang lain. Nah, disinilah Adi untuk pertama kalinya dia kaget melihat Wati dan Wahyu itu, mohon maaf, dia posisinya Wati ini ada di bawah, sedangkan Wahyu ada di atas, dan
posisi badan dari mereka itu hanya ditutup dengan jaket. Ternyata mereka ini sudah bersetubuh di sana. Dan posisi Wahyu itu dalam keadaan pingsan masih ada di atasnya Wati. Disinilah untuk pertama kalinya Adi ngelihat kejadian yang semacam ini. Mereka semua panik, bingung, dan senior-senior mereka itu sudah nyuruh ke yang lain. Coba tolong ambilin kain, jangan sampai kebuka seperti ini. Jadi si cewek ini, yang Wati itu sudah dalam keadaan nangis, malu, takut, campur aduk waktu itu. Dia bingung harus ngapain, sementara Wahyu itu sudah pingsan di atasnya. Nah, kejadian inilah yang disebut gancet oleh orang-orang. Adi sendiri nggak habis pikir, kenapa kok bisa ada kejadian seperti ini. Barulah dari situ salah satu seniornya ini cerita. Itu tadi Wahyu dan Wati ini sudah pergi dari tadi, nggak tahu kemana. Tak kira ke warung, ternyata kok mereka di sini. Terus Adi tanya, ini siapa yang tahu lebih dulu? Ternyata yang tahu lebih dulu ini adalah salah satu peserta. Peserta perempuan itu dengar ada suara perempuan minta tolong. Nah, karena ini acara bebas, si satu peserta perempuan ini langsung menghampiri sumber suara itu, dan betapa kagetnya si anak ini ngelihat ada pasangan yang dalam posisi seperti ini. Nah, dalam kondisi panik seperti itu, Adi juga bingung, ini terus gimana? Nah, Adi juga nggak tahu ini solusinya seperti apa. Langsung Adi ngomong ke salah satu orang, ambilkan minyak kayu putih lah. Ini supaya Mas Wahyu ini sadar lebih dulu. Dia ini pingsan, kasihan Mbak Watinya. Jadi posisi Wati itu ada di bawah. Sedangkan kondisi mereka itu nempel. Nah, hal inilah yang dirasa ganjil oleh mereka. Jadi mereka itu nggak bisa dilepas. Dan setelah minyak kayu putih ini datang, Adi itu cuma bisa mijet-mijet punggung dari Wahyu, dan minyak kayu putih itu ditempelkan di hidung Wahyu. Hal itu terjadi sampai 10 menit, barulah Wahyu itu sadar. Begitu Wahyu itu sadar, dia pun ikut nangis. Dan pada saat Wahyu ini sudah sadar dari pingsannya, mereka masih belum bisa lepas. Jadi disitulah akhirnya mereka semakin bingung. Adi ini ngajak salah satu temannya, dia kembali mendatangi bapak-bapak yang waktu itu bisa menemukan Salma. Ternyata si bapak-bapak ini waktu itu lagi duduk-duduk di depan rumah. Nah, Adi ngomong ke bapak-bapak ini, Pak, minta tolong Pak, sekali lagi Pak. Loh, ada apa lagi Mas? Ini Pak, ada teman kami ini yang mengalami kejadian, Pak. Kenapa? Si bapak ini langsung jalan dengan cepat menuju ke lokasi tersebut. Begitu sampai di sana, si bapak itu nggak banyak omong, dia langsung nepuk pundaknya Wahyu. Barulah dari situ, nggak lama kemudian Wahyu ini bisa dilepaskan dari Wati. Langsunglah Wati ini ditutup dengan kain, ditutupi semua tubuhnya, diajak oleh teman-teman perempuannya untuk memakai baju. Sementara Wahyu dibawa ke balik-balik pohon, langsung Wahyu ini pakai celana dan pakai baju. Nah, setelah kejadian itu, banyak beberapa warga kampung ini yang juga datang ngelihat kejadian itu. Ternyata menurut kesaksian dari bapak-bapak ini, kejadian ini nggak satu kali terjadi. Beberapa tahun yang lalu, pernah juga ada kejadian semacam ini, dan bahkan salah satu dari mereka itu meninggal ketika mengalami ganjat. Jadi si bapak ini menjelaskan ke Adi, untunglah Mas, ini nggak ada korban. Dulu, beberapa tahun yang lalu pernah ada kejadian semacam ini, dan si laki-laki itu meninggal. Nah, si bapak ini juga menjelaskan kejadian yang dialami Salma. Jadi ternyata Salma ini sudah dibawa ke perkampungan gaib. Dari bapak-bapak inilah akhirnya Adi juga tahu, dan bapak ini juga menjelaskan, fenomena ganjat itu biasanya terjadi ketika ada pasangan yang mesum, yang mereka ini melakukan hubungan suami istri di tempat yang angker. Sebenarnya, Wati dan Wahyu itu sudah mengunjungi tempat angker. Ini adalah tempat angker yang ada di sana. Nah, singkat cerita, mereka pun pulang. Mereka kembali ke kampus. Tapi dalam hal ini, Adi masih dendam kepada Wahyu dan Wati. Karena Adi merasa mereka ini, senior-senior ini, nggak ada kontribusi apapun, malah mengganggu kegiatan yang dilakukan Adi dan teman-temannya. Nah, keesokan harinya, Adi sudah berniat melaporkan hal ini ke pihak kampus. Sebenarnya waktu itu Adi sudah dihalangi oleh teman-temannya. Sudahlah, Di, nggak usah dilaporkan, Di. Kasian. Nggak bisa. Ini harus dilaporkan karena ini acara kampus. Ini acara resmi dari kampus dan dikotori oleh tindakan mereka. Mereka ini senior kita, tapi memberi contoh buruk kepada kita.
Akhirnya Adi tetap melaporkan hal ini ke pihak kampus, dan singkat cerita nggak sampai seminggu pihak kampus itu memberikan sanksi kepada Wahyu dan juga Wati ini, memanggil kedua orang tua mereka, dan selepas itu Wahyu dan Wati ini di-DO dari kampus tersebut. Dan setelah kejadian itu barulah Adi ini mendapat cerita dari beberapa senior yang lain tentang kejadian yang dialami oleh Wahyu dan Wati. Waktu itu Wati ini sempat cerita. Jadi setelah kejadian itu Wati sempat cerita ke salah satu temannya sesama senior. Dari sinilah Adi mendapatkan cerita itu. Pada saat itu ketika peserta dan panitia ini rame-rame menuju ke sungai, Wahyu dan Wati ini memang niat mesum. Jadi mereka cari tempat yang sepi, dan di situ dia merasa ada tempat yang nyaman. Disinilah akhirnya Wahyu dan Wati ini melakukan hubungan mesum tersebut. Ketika mereka berdua melakukan hubungan ini, tiba-tiba Wahyu itu melihat ke arah hutan. Dia melihat dengan ketakutan, dan setelah Wahyu itu kaget dan takut, tiba-tiba Wahyu itu pingsan. Nggak tahu apa yang sudah dilihat oleh Wahyu, yang jelas setelah itu Wahyu ini pingsan, dan mereka itu nggak bisa lepas satu sama lain. Inilah cerita yang diceritakan oleh Wati kepada teman-teman senior yang lain. Dan dari cerita ini, mereka semua menjadi sadar bahwa ternyata memang lokasi yang ditempati oleh mereka itu adalah lokasi angker. Nah, kisah yang pernah terjadi di sekitaran tahun 2009 ini masih diingat betul oleh Adi. Nah, pada saat ini Adi sudah berumah tangga dan sudah mempunyai 2 orang anak, dan Adi tinggal di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Adi kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.